Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana nih kabar teman-teman semua? Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Nah, untuk pertemuan kali ini, saya sendiri yaitu Cun Nurhaliza dan dua rekan saya yaitu Putri Maghfirah dan juga Siti Maisarah Mufidah akan membahas yaitu tentang sea farming di DKI Jakarta, Kepulauan Seribu, yang mana ini merupakan tugas yang diberikan oleh dosen kami yaitu Pak Ilham Zulfahmi MSI. Nah, karena kita membahas tentang sea farming, nah sebenarnya apa sih sea farming ini? Sea farming didefinisikan sebagai sistem pemanfaatan ekosistem laut dangkal berbasis marikultur dengan tujuan akhir pada peningkatan stok sumber daya ikan dan menjadi pendukung bagi kegiatan pemanfaatan sumber daya perairan lainnya seperti penangkapan ikan dan juga wisata laut. Sea farming ini juga memiliki manfaat dan keuntungan sendiri, yaitu dapat merawat terumbu karang dan juga dapat membuka lapangan kerja bagi para nelayan. Salah satu sea farming di daerah DKI Jakarta yaitu pada Kepulauan Seribu, di mana Dinas Kelautan dan Perikanan DKI Jakarta bekerja sama dengan PKSPL. PKSPL ini merupakan Pusat Kajian Sumber Daya Pesisir dan Lautan. Nah, program sea farming awalnya dikenalkan pada tahun 2004 di Kepulauan Seribu sebelum meluas ke pulau-pulau lainnya seperti perairan Pulau Pramuka, perairan Pulau Karya, dan lainnya. Sea farming pada dasarnya merupakan suatu sistem yang terdiri dari 3 subsistem, yaitu sistem input, sistem marikultur, dan sistem output. Sistem input atau sistem pendukung merupakan persyaratan awal pembentukan kelembagaan sea farming atau SF yang memiliki fungsi utama sebagai penyedia faktor pendukung ataupun supporting factors bagi beroperasinya SF di lokasi yang dituju. Dalam subsistem ini, faktor paling penting adalah berfungsinya DFR sebagai persyaratan batas sistem operasi sea farming secara geografis. Subsistem kedua adalah marikultur ataupun budidaya kelautan, di mana kegiatan pembenihan, pendederan, hingga pembesaran komoditas SF dilakukan. Subsistem ini merupakan jantung dari implementasi SF karena input dan output ekonomi SF pada dasarnya berasal dari subsistem marikultur ini. Nah, agar akselerasi subsistem marikultur ini dapat dilakukan sesuai dengan tujuan, maka dalam subsistem ini digunakan pendekatan Community Based Agribusiness System ataupun SABM. Nah, SABM ini fokus pelaku adalah masyarakat lokal, sehingga diharapkan manfaat ekonomi langsung maupun tidak langsung dari sistem sea farming ini akan bermuara pada kesejahteraan masyarakat lokal. Nah, yang terakhir yaitu subsistem output, di mana komoditas SF akan diperdagangkan melalui sistem distribusi dan perdagangan yang adil antara pelaku sea farming dan pada saat yang sama berfungsi juga sebagai penyedia stok bagi kepentingan konservasi dan pengkayaan stok ikan. Nah, fungsi konservasi ini dapat melibatkan pemerintah daerah sebagai penjamin pasar bagi pelaku SF. Dengan kata lain, pemerintah daerah membeli stok dari pelaku sea farming bukan untuk kepentingan komersial, melainkan untuk konservasi dan pengkayaan stok alam di perairan yang sesuai. Sea farming memiliki 3 pilar kelembagaan, yaitu fishing right, intensi teknis, sosial, dan ekonomi, dan pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam. Yang pertama yaitu fishing right. Secara teoristis, fishing right ataupun FR didefinisikan sebagai hak yang diberikan kepada lembaga atau individu lokal untuk melaksanakan kegiatan perikanan tertentu dalam jangka waktu tertentu setelah memenuhi persyaratan kriteria yang telah ditetapkan oleh pemberi hak ataupun pemerintah. Dalam konteks ini, maka FR adalah hak penggunaan use right dan bukan hak kepemilikan ataupun property right, serta tidak dapat diperjualbelikan. Selain itu,
Dalam FR, melekat pula hak pengelolaan sebagai bentuk kepercayaan kepada pelaku.